Pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. Pesawat KC-135R ini beroperasi dari Pangkalan Udara Al-Dafa, Uni Emirat Arab. Menurut data pelacakan penerbangan, menunjukkan pesawat tanker milik AS ini turun dan bergerak sambil menuju Qatar sebelum hilang dari radar umum. Dua helikopter Airbus H125 lepas landas dari Pangkalan Udara Al Udeid, Qatar untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan AS atau CENTCOM atas peristiwa tersebut. KC-135R Stratotanker merupakan pesawat militer pengisian bahan bakar udara Amerika Serikat. Pesawat ini jadi tulang punggung armada pengisian bahan bakar udara militer Amerika sejak era Perang Dingin. Pesawat KC-135R Stratotanker diproduksi pada tahun 1956 hingga awal 1960 oleh Amerika Serikat. Pesawat ini menjadi tulang punggung armada pengisian bahan bakar udara militer Amerika Serikat sejak era Perang Dingin. KC-135R telah menjalankan peran pengisi bahan bakar Angkatan Udara Amerika Serikat selama 60 tahun lebih. Pesawat Stratotanker juga memiliki 4 mesin turbo dan memiliki kecepatan 530 mil per jam pada ketinggian 30.000 kaki. Laporan terbaru Pusat Strategis dan Studi Internasional CSIS menyebut Amerika Serikat mengalami kerugian hingga miliaran dolar akibat kerusakan alutsista militer sejak serangan Amerika ke Iran dimulai akhir Februari lalu. Dan berikut rincian dari CSIS, pemirsa. Oke, kita lihat alutsista Amerika Serikat hancur dalam perang Iran banyak ya. Salah satunya adalah jet tempur F-15, pesawat seharga $100 juta lebih, ditembak jatuh di Kuwait dan Selat Hormuz. Tak hanya satu namun 4 pesawat. Lalu ada radar canggih seharga hampir $500 miliar. Tercatat 2 radar yang dihancurkan Iran. 2 pesawat pendukung lainnya juga ditembak jatuh Iran, yakni pesawat pengisi bahan bakar dan pesawat mata-mata Awatz. Kedua pesawat masing-masing seharga $165 juta dan $700 juta. Pemirsa, laporan CSIS baru saja mendarat membuat dahi berkerut hebat. Miliaran dolar aset militer Amerika hancur lebur di tanah Iran. Sebuah kerugian kolosal yang selama ini disamarkan dalam kegelapan. Di tengah kerugian yang menggila, masihkah opsi perang dianggap mulia? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita di studio. Sudah hadir pengamat pertahanan dan juga DNAtase Pertahanan RI di Iran 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono. Selamat malam, Prof. Selamat Budi. malam, Mas. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Prof, sehat ya, Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, Prof, sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Prof, kita juga ingin tahu, karena banyak juga ya, Prof, yang mengatakan bahwa setelah perang ini, Iran mengalami kerugian, Israel mengalami kerugian, Amerika mengalami kerugian. Nah, dari sisi Amerika Serikat sendiri, seberapa besar sebenarnya kerugian yang mereka alami, alutsista mereka yang benar-benar hancur? Hitungannya seperti apa, Prof? Begini, Mas, ini adalah pergeseran theater of war ya, ke arah modern war, ya, perang modern saat sekarang ini. Izin sambil mengartikan. Di perang modern itu kita harus ingat strategi apa yang dipakai oleh Iran dalam hal ini. Ya. Nah, sekarang Iran ini saya melihat setelah dia mengantisipasi ground attack, ya, dia akan meluncurkan attrition warfare. Tapi sekarang sedang strategi yang dia luncurkan adalah cost imposition strategy. Cost imposition strategy ini dia akan membuat musuh sedemikian rupa sehingga dia habis koceknya, sehingga dia habis dananya, sehingga dia miskin. Ya, kalau miskin berarti dia untuk pertahanannya juga mau tidak mau kan jadi lemah. Kira-kira seperti itu. Kalau Mas menanyakan sampai seberapa jauh Amerika dalam hal ini, ya correct me if I'm wrong, itu ada 2,3 sampai 2,8 miliar US dollar kerugiannya. Ya, lagi-lagi yaitu tujuannya Iran seperti itu, cost imposition strategy. Nah, sekarang sudah terwujud, proven bahwa Amerika sampai menghabiskan sebegitu banyak dana untuk perangnya dia. Berarti itu menjadi alasan Amerika mengajukan dana kembali
dan dibahas di Kongres. Apakah setuju atau tidak di sana ya? Ya, logikanya seperti itu. Karena perangnya kan nggak memang modern warfare. Modern warfare ini ya need budget, big money. Kalau enggak, ya tidak bisa diperjalankan. Bagaimana? Lihat bagaimana kapal induknya masuk. Kemudian penambahan, yang saya ingat Project Freedom ini. Kemudian menambah pasukan dan lain sebagainya. Ini semuanya kan based on cost, based on money, based on budget. Baik, Prof Budi, kita akan lihat bagaimana tampilan di layar nanti mengenai apa saja laporan yang diterima dari informasi dari CSIS ya, Prof Budi ya kami terima ya. Kita lihat, ini dia Prof Budi dan juga pemirsa, alutsista Amerika Serikat hancur dalam perang Iran. Kita lihat ada F-15B, F-15EX ini 309, 1 Maret ini di Kuwait. Ya, ini kemudian di Selat Hormuz juga ada 103. Wow, banyak ya Prof Budi ya. Artinya di berbagai lokasi, berbagai macam alutsista dari Amerika ini yang mengalami kehancuran ketika perang menghadapi Iran. Iya, itu tadi yang saya sampaikan Mas. Karena apa? Karena dia walaupun berbagai macam alutsista yang dia punyai, dia diserang oleh drone-drone murah. Dia diserang oleh rudal-rudal murah yang akhirnya terjadi saturation war. Jadi walaupun dia kualitasnya tidak seperti yang Mas pampangkan di sini, tapi dia secara kuantitas dia tidak bisa menahan bagaimana gerakan serangan Iran dalam ini. Kan terbukti berapa? 2,3 ini kalau misalnya dijumlahkan budgetnya sekitar 2,3 sampai 2,8 miliar US dollar dan ini tentunya tidak sedikit. Tadi kalau Mas sampaikan bahwa bagaimana kiprahnya di Kongres kemudian di Senat dan lain sebagainya sampai sekarang ini apakah Trump ini sudah benar-benar dapat AUMF-nya ya, Authorization for Using Military Force, apakah dia sudah disetujui dan dirilis dan legitimate kalau misalnya kita ngelihat War Power Resolution dan lain sebagainya. Ini ya karena berdasarkan dengan ini ketika dipotong dana ini ya maka dia tidak bisa gerak untuk melanjutkan bagaimana operasi selanjutnya. Berarti di luar ekspektasi Amerika, pesawat-pesawat ini mahal harganya tapi justru hancur karena rudal murah milik Iran. Betul, Mas. Inilah Mas. Jadi Iran itu, Amerika ini mengalami semacam what you call it, mirror imaging. Mirror imaging itu selalu salah lirik. Jadi dia dengan berharap alutsista yang modern ini, yang dihadapi Iran yang dengan alutsista yang murah meriah seperti itu, dia mengalami mirror imaging. Mirror imaging itu salah lirik, salah perhitungan, miscalculation. Nah kalau sudah seperti ini, ya inilah Mas akibatnya dia mengalami fail dalam conducting the war. Prof Budi, kita lihat detailnya satu persatu di slide berikutnya ya. Karena ini kan juga alutsista ini mahal, punya kecanggihannya sendiri, tapi bagaimana mungkin justru mereka hancur karena serangan dari alutsista milik Iran yang notabene lebih murah harganya. Pesawat jet tempur F-15E, F-15EX, spesifikasinya Prof Budi, saya baca dulu izin. Kapasitas senjata 13,3 ton, umur rangka pesawat 20.000 per jam, dilengkapi radar Raysar, sistem EPA-WS, jumlahnya 4 pesawat, lokasi Kuwait dan Iran. Nilainya $502 juta, Prof Budi. Mengapa ini bisa hancur dengan ketahanan yang sebenarnya sudah sangat lengkap, Prof? Iya, ini kalau tidak salah kalau di Kuwait ini apakah ini bukannya friendly fire yang terjadi di Kuwait? Ini adalah kegagalan mengidentifikasi IFF-nya, Identification Friend on Foe. Jadi kembali lagi ke radarnya. Apabila radarnya itu tidak mampu karena dia terlalu udaranya terlalu penuh dalam hari ini, kemudian komando untuk gabungannya juga lemah, ini bisa terjadi yang namanya friendly fire. Friendly fire berarti dia sendiri yang tidak tahu bagaimana mengkoordinasikan. Kenapa tidak bisa mengkoordinasikan? Karena AWACS-nya yang ada di sini lemah, dihancurkan. Kalau sudah dihancurkan ya dia tidak bisa mengidentifikasi friend and foe. Dan inilah terjadinya kalau misalnya pesawat F-15E hancur di Kuwait. Karena dikira serangan dari Iran, ternyata itu antara Kuwait sama Amerika sendiri yang dia perspektifnya beda. Yang satu perang secara internasional, yang Kuwaitnya sendiri dia melawan Iran, akhirnya tidak terkoordinasi ini sesama jet tempur ini. Inilah fungsinya alat-alat mahal ini yang kadang-kadang juga bisa dikalahkan. Kenapa? Karena dia fragile dengan atmosfer yang ada, fragile dengan environment yang ada. Ini semua tidak bisa dilepaskan. That's what we call it a friction of war. Fragile itu apakah diketahui, Prof?
Prof, oleh Iran, Prof, sehingga itu menjadi riset mereka melawan? Sangat diketahui. Oh, nah, ya? buktinya Iran tahu bahwa kekurangan-kekurangan persenjataan modern ini adalah pada titik lemah di mana dia tidak tahu apabila pesawatnya Iran itu tidak bisa dimonitor oleh radar. Nah, apabila tidak bisa dimonitor radar, maka diterbangkanlah drone-drone murah, rudal murah yang diharapkan dia bisa hancurkan tanpa bisa dideteksi oleh baik awak maupun THAAD-nya dia. Wow, menarik ya. Kita lihat ini juga adalah berikutnya, Prof. Bagaimana mungkin Iran memiliki teknologi yang tahu sasaran mana yang efektif, memang itu tujuan dari senjata mereka. Ya. Bukan secanggih-canggihnya. Betul, Mas. Jadi memang pakai rudal, memang pakai rudal jelajah, memang pakai drone-drone murah. Tapi it doesn't mean dia berdiri sendiri. Betul. Dia tentunya di cover dan di backup dengan presisi. Yang presisi didapatkan dari satelit itu, didapatkan dari electronic warfare, didapatkan dari bagaimana C4ISR-nya, command control computer communication, intelligence, surveillance, and recognition. Nah, ini kan harus tergabung dengan baik. Ya, tidak yang seperti kita bayangkan bahwa rudal dan drone-nya itu berdiri sendiri kemudian mencapai ini semua. Impossible. Ya. Itulah kekuatan daripada modern sekarang yang katanya Clausewitz bahwa center of gravity-nya saat sekarang ini modern warfare ini di C4ISR. Prof, ini yang akhirnya ditanya oleh netizen ke IG saya, ke medsos saya, Prof. Jadi Iran apakah dia dibantu Cina, Rusia? Nah, ini saya jawabnya gimana, Prof? Nah, jawab saja bahwa dibantu atau tidak bantu, ya itu semua adanya below the surface. Jadi ada di bawah permukaan. Selalu saya sampaikan bahwa bantuan yang langsung face to face itu memang belum ada karena belum ada military binding defense agreement. Tidak ada perjanjian itu. Perjanjiannya baru sebatas ya comprehensive gentleman agreement, let's say SCO, Shanghai Cooperation Organization, kemudian barusan bagaimana juga Iran datang ke Putin, di sana ada strategic comprehensive defense agreement atau defense treaty. Ini kan jalinan-jalinan yang tidak benar-benar bahwa diplomasinya putus, tidak. Bahkan di strategic comprehensive defense agreement dikatakan bahwa ada 3 pilar. Pilar yang pertamanya, kita kan common enemy kita Amerika. Terus ekonomi kita ke depan bagaimana, Bos? Katanya si Putin. Nah, oke, kita bergerak di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya Putin kan menyampaikan bahwa militarily saya akan bantu negara-negara yang dia perjuangkan kedaulatannya. Nah, politically sekali lagi bahwa dia Rusia ini walaupun dulu sama Irak, dia memihak Irak, tapi ya tadi karena menganggap common enemy, Amerika US sendiri kan juga ada in some part and certain part di bawah tekanan Amerika. Common enemy inilah yang menguatkan dia. Di tengah gejolak itu ya, Prof ya. Tadi saya baca berita Kim Jong-un siap ngasih bantuan rudal besar untuk Iran. Apa yang Anda bisa baca dari situ? Ya, kalau Kim Jong-un ngasih, saya pikir dia tidak ngasih drone lah ya. Dia tidak ngasih rudal-rudal yang dia biasa gunakan Iran lah ya. To my perception, Kim Jong-un ini kalau nggak salah dia punya ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Nah, ini memang yang jaraknya bisa 11.000 kilometer. Kalau 11.000 kilometer, ya berarti kan menjangkau Amerika semua. Nah, inilah kehebatan ICBM, to my perception ya. ICBM ini kan bahannya kan padat. Kalau bahan padat itu kan bisa disimpan, tidak perlu tempat untuk ngisi cairan lagi karena dia sudah tersimpan padat. Nah, cuman memang kekurangannya ICBM ini besar sehingga kalau misalnya untuk gerakan-gerakan yang kamuflas dia kurang agile lah, kurang lincah. Tapi my point is kalau ICBM ini memang diluncurkan dan dibantu oleh Korut, nah ini sudah lintasannya benua. Nah, kalau sudah ICBM, sebetulnya kalau menurut saya ICBM ini adalah jawaban apabila ada serangan nuklir. Nah, kenapa? Karena dia memang khusus untuk itu. Dan kalau menurut saya inilah senjata pamungkas, inilah ibaratnya senjata pamungkas yang terakhir, benteng terakhir. Apabila terjadi serangan nuklir, maka tapi inilah Korut. Korea Utara itu berarti serius ya, Prof, dari situ? Atau hanya sekedar war? Saya tidak melihat serius atau tidak serius. Ya Mas harusnya nanya aja sama saya. Waktu Bapak itu dulu adzan di sana, ada nggak adzan Korea Utara? Ada.
gitu. Dan Korea Utara ada Bro. di Iran. Ada Teman ya? saya sering ngajak party, dinner dan lain sebagainya. Tapi Korea Selatan tidak ada di sana. Ya Mas terjemahkan sendiri. Oke. Bagaimana? Karena itu kan cerminan. Oke. Cerminan di mana di situ ada defense attaché, berarti dia legally bisa mengadakan hubungan military engage, military exchange dan lain sebagainya. Itu kan Oke. logikanya seperti itu. Oke. Menarik tuh Prof. Kita kembali ke layar lagi Prof. Ada satu juga yang hancur Prof Budi. Ini juga yang menjadi menarik untuk kita ulas. Pesawat pengisi BBM Prof. KC-135, KC-46A. Spesifikasinya angkut 90 ton bahan bakar isi BBM. 2 pesawat sekaligus. Di mana jumlahnya satu pesawat lokasi di Irak. Nominalnya adalah 165 juta dolar Prof. Ini bawa BBM Prof. Ya. Dihancurkan juga Prof. Ya, kalau ini nilai sensitifnya atau nilai importantnya, significant importantnya dari yang pesawat pengisi BBM ini, saya jadi teringat ketika tahun 1980 kalau tidak salah itu operasi Amerika ke Iran. Kemudian ada di salah satu tempat, ya saat itu saya memang selalu diajak kalau misalnya ada acara ulang tahun mengenang masa itu. Ya. Nah itu yang terjadi adalah ketika pesawat itu terbang, ya, kemudian pesawat yang pengisi BBM ini justru yang meledak. Nah karena meledaknya dia inilah sehingga pesawat semuanya yang mau menyerang itu semuanya pada meledak. Nah inilah pentingnya pesawat ini, kritisnya pesawat ini apabila tidak dijaga, ya dia malah bisa menghancurkan berapa Karena dia pesawat. membawa BBM tadi Betul. ya Prof ya? Nah saya jadi teringat waktu di Iran ada suatu case, di mana saat itu Amerika yang menganggap ini adalah geopolitical fortress. Oh ini karena angin yang Ya. saat itu keras sekali, dan Iran sama sekali tidak menyerang, tidak ada attack sedikit pun dari Iran. Dia baru berangkat, dia hancur sendirinya dengan geopolitical fortress yang katanya anginnya luar biasa, kemudian terhalang visionnya, visibility-nya dan lain sebagainya. Intinya mereka balik kanan dan tidak jadi menyerang. Prof, kalau begitu pertanyaannya, apakah ini adalah serangan-serangan sporadis? Tapi kalau kita melihat dari ini pesawat BBM dihancurkan segala macam, apakah ini memang direncanakan dengan struktural oleh Iran, Prof? Iran kan kalau misalnya kita lokasi di Irak Mas, di Irak kan ada milisinya Iran yang ada di Irak, termasuk milisinya Iran yang ada di Suriah. Jadi that's not impossible kalau pesawat ini diserang sama Iran. Ya, itulah the power of multi-front, the power of teman-temannya Iran, apa itu yang ada di Lebanon dengan Hizbullahnya dia, apa itu ada di Yaman dengan Houthi-nya dia, apa itu termasuk yang milisi yang ada di Irak dan di Suriah. Nah, tidak menutup kemungkinan milisi Iran yang ada di Irak ini bergerak untuk ini semua dan tahu bahwa ini adalah center of gravity. Kalau BBM-nya habis sekian ton, terus hancur, bagaimana pengisian BBM untuk air strike? Karena air strike itu depend on much dengan pesawat pengisi BBM ini. Sangat tergantung. Ya kalau kita kan Mas kemana-mana kan sudah mulai tergantung sama pom bensin. Sangat sih. Iya kan, berjalan di darat. Nah, bisa kita bayangkan bahwa dia ini dengan refueling on the air, nah bagaimana selanjutnya untuk melanjutkan operasi. Kalau tanpa dia ini, ya dia balik kanan. Nah, posisinya ada di Irak. Apa artinya? Artinya multifrontnya dia, perang proksinya Iran tetap jalan di mana-mana. Hanya sampai saat sekarang ini tidak simultaneously. Simultaneously berbarengan. Ya, semua yang ada di Palestina, Hamas, semua yang ada di Lebanon dengan Hizbullah, semua yang ada Houthi di Yaman, Sikat El Mandeb, kemudian di sana yang Lebanon, Sikat Israel, Irak juga, Suriah juga bergerak bersama-sama. Kan sebetulnya ini juga yang tidak diinginkan oleh Amerika. Stop kamu membantu proksimu. Di mana Iran di sini nggak bisa proksi, harus ini adalah andalan saya. Terima kasih Prof Budi, menarik sekali perbincangannya. Izin nanti kita bisa dialog kembali ya Prof. Siap Budi, Mas, ya. ya Mas. Sehat selalu.